Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi. Hai, saya Maya Safitri, mahasiswi STIEGC Bisnis Kur Bogor, jurusan Manajemen Bisnis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi perusahaan. Nara Abaya merupakan salah satu perusahaan UMKM yang didirikan oleh Bapak Noval bersama sang istri yang berkantor di Jalan Raya Sukabumi, Cimande, Talang 2, Kampung Lembur Situ, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2017 lalu ini bergerak di bidang konveksi pembuatan busana muslim khusus untuk wanita atau busana syar'i. Perusahaan tersebut tidak hanya memproduksi saja, akan tapi perusahaan tersebut memasarkan hasil produksinya di media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga lapak online Shopee. Tidak hanya memasarkannya secara online, perusahaan tersebut juga memasarkan produknya melalui 2 toko milik pribadinya. Tujuan dan manfaat analisa. Tujuan dari kegiatan analisa ini adalah 1. Mengetahui perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah. 2. Membantu para pengusaha kecil mendapatkan peluang dan antisipasi ancaman terhadap usaha mereka. 3. Mengetahui peluang-peluang usaha di luar perusahaan. Adapun manfaat yang akan didapat setelah melakukan analisis ini ialah dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah wawasan terhadap usaha di lapangan. Baik, selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi salah satu perusahaan penghasil produk busana muslim terbaik di Kota Bogor. Membuka toko-toko cabang di berbagai wilayah. Dapat menjalin mitra bisnis dengan seluas-luasnya. Untuk visi perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, berorientasi pada hasil yang memuaskan pada semua pihak. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT, di mana matriks SWOT ini terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Faktor-faktor kekuatan: 1. Tersedianya SDM yang profesional untuk produksi, biaya produksi murah, harga produk yang murah sehingga lebih cepat diterima oleh pasar, dan mempunyai akun lapak di media sosial. Lalu ada faktor-faktor kelemahan. 1. Organisasi belum terbuka secara rapi. 2. Manajemen belum terkelola dengan baik. 3. Modal yang digunakan masih dicampur aduk dengan kebutuhan rumah tangga. 4. Tidak bisa membaca pasar dan hanya berfokus terhadap satu produk saja. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian IFE, di mana IFE terdiri dari faktor internal, yaitu terdapat kekuatan dan kelemahan. Baik, di sini kekuatan terdiri dari 4 dan kelemahan pun terdiri dari 4. Untuk tabelnya sendiri terdiri dari tiga tabel, yaitu rating, bobot, dan skor bobot. Di mana rating sendiri yaitu angka rating yang diberikan, seperti untuk kekuatan diberikan 4, 4, 3, dan 3. Untuk kelemahannya yaitu 1, 1, 2, 1. Lalu rating sendiri ini ditotalkan jumlahnya yaitu 19. Dan untuk pencarian nilai bobot kekuatan yaitu total dari rating keseluruhan 19 dibagi 4, totalnya yaitu 0,210. Dan untuk selanjutnya sama, dibagi 19 dibagi 4 dibagi 3 dibagi 3 dibagi 1. Untuk kelemahannya pun sama. Oke, baik, kita pindah ke skor bobot, di mana rating dikali bobot yaitu 4 dikali 0,210, hasilnya adalah 0,84. Begitupun dengan kelemahan, yaitu 1 dikali 0,052, hasilnya 0,52. Dan untuk nilai bobot sendiri yaitu totalannya harus 1. Oke, baik, kita lanjutkan ke IFE, di mana IFE adalah faktor eksternal, yaitu terdapat ada peluang dan ancaman, hampir sama seperti IFE, di mana ada rating, bobot, dan skor bobot. Untuk penghitungannya pun hampir sama, yaitu rating di total dan bobot, rating di total, dan untuk bobot yaitu total rating dibagi 4
untuk hasil bobot, dan untuk skor bobot yaitu 4. Rating dikali bobot hasilnya ada 0,4,8. Pokoknya untuk EFE penghitungannya sama dengan IFE. Baik, kita lanjut ke IE, di mana IE yaitu tarik benang, di mana IE ini perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal, yaitu IP dan EP. Baik, di sini untuk IFE kita sudah mendapatkan hasil yaitu 2,36, dan untuk EFE yaitu 3,258. Oke, baik. Di sini kolom IE terdapat ada untuk IFE-nya yaitu kuat, sedang, dan lemah. Dan untuk kuat sendiri yaitu 3,0 sampai 4, untuk sedangnya 2,0 sampai 3,9, dan untuk lemah 1,0 dan sampai 1,9. Dan untuk nilai EFE yaitu ada 2, yaitu sedang dan tinggi. Sedangnya yaitu 2,0 sampai 2,9, dan untuk tinggi yaitu 3,0 dan sampai 4. Baik, untuk IFE perusahaan Narabaya yaitu 2,36 berada di kuat, dan untuk EFE totalan 3,258 ada di tinggi. Jadi kita tarik benang. Untuk nilai IE yaitu ada di kolom 1, yaitu tumbuh dan berkembang. IFE-nya 2,36 dan EFE-nya 3,258. Baik, di sini saya akan menyimpulkan. Setelah melakukan analisa yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal dan internal, lingkungan perusahaan dengan menggunakan metode Delphi dan SWOT dapat disimpulkan bahwa usaha UMKM di bidang konveksi terutama sangatlah memiliki peluang yang baik untuk bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik pula. Karena di dalamnya terdapat aspek-aspek pendukung yang menjadi faktor pendorong kelancaran berjalannya usaha tersebut seperti teknologi, SDM, sosial lingkungan, dan yang lainnya. Selain itu juga, dukungan pemerintah dalam kegiatan usaha UMKM dan ketenagakerjaan seperti melakukan program pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan melalui Badai Pelatihan Kerja. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan terhadap perizinan usaha dan bantuan modal usaha UMKM khususnya. Baik, penjelasan dari kami segitu saja. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan karena kita sama-sama masih belajar. Dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.